DNA. Apa itu DNA? DNA atau deoksiribonucleic acid ini merupakan makromolekul polinukleotida yang menyusun gen di dalam inti sel. Jadi DNA itu adalah senyawa kompleks yang penyusunnya itu adalah nukleotida, nukleotida, nukleotida. Artinya banyak nukleotida. Makanya istilahnya adalah polinukleotida. Ya. DNA ini terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida, ya. Dan juga DNA ini merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Jadi di dalam DNA ini terdapat materi genetik. Ya. Nah, berikut ada struktur DNA. Ya, DNA itu adalah double helix ya, seperti gambar ini perhatikan. Jadi dia adalah double helix, rantai ganda. Jadi rantainya ada dua ya, ada dua utas tali istilahnya, atau berpilin ganda. Nah, penyusunnya adalah nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari satu yang namanya fosfat, satu yang namanya gugus gula. Gugus gulanya disebut deoksiribo ya, atau deoksiribosa. Kemudian satu basa nitrogen. Jadi penyusunnya itu adalah nukleotida. Ini dia yang namanya fosfatnya, ini gula deoksiribosanya, dan ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogennya itu ada dua bagian, purin dan pirimidin. Purinnya itu adenin guanin, pirimidinnya sitosin dan timin. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari si DNA. Fungsi DNA itu yang pertama, dia membawa informasi genetik. Kemudian memiliki peran dalam pewarisan sifat, karena kan berisi gen. Jadi berhubungan dengan pewarisan sifat. Ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Artinya menyatakan, memunculkan, mensintesis atau membentuk molekul kimia lain. Ini jarang dibahas ya, tapi bisa menduplikasikan diri atau bereplikasi. Nah, artinya mengganda. Jadi DNA itu kan bisa mengganda atau berduplikasi. Sekarang kita lihat RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang terdapat di ribosom, sitoplasma, dan nukleus. Ya. Keberadaan RNA ini tidak tetap ya, karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Berikut struktur dari RNA. Ya, untuk struktur dari RNA itu ya penyusunnya sama ya, nukleotida juga, hanya bedanya di basa nitrogennya dan gugus gulanya. Dia memiliki fosfat, ya kan? Kemudian gugus gulanya itu adalah ribosa dan basa nitrogennya itu adalah purin dan pirimidin. Bedanya di pirimidin RNA itu adalah sitosin dan urasil. Kalau di DNA kan sitosin dan timin, ya. Fungsi dari RNA. RNA itu berfungsi sebagai pelaksana ya, sebagai pelaksana untuk proses sintesis protein, ya. Memang RNA itu ada banyak jenisnya, ada mRNA, ada tRNA, dan ada rRNA. Nah, ini boleh saya jelaskan. Untuk mRNA itu messenger, itu biasanya membawa yang namanya si kode-kode genetik atau kodon dari nukleus menuju sitoplasma. Kalau dia si tRNA itu dia nanti membawa yang namanya asam amino menuju yang namanya ribosom. Kalau dia rRNA, itu RNA yang khusus ada di ribosom, dia nanti menyusun sama mengatur asam amino yang sudah terbentuk hingga membentuk yang namanya protein. Seperti itu dia. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa sebenarnya persamaan antara DNA dan RNA? Jawabannya, persamaan mereka itu sebenarnya adalah mereka sama-sama polinukleotida atau senyawa kompleks yang penyusunnya itu sama-sama nukleotida. Seperti itu dia. Nah, berikut perbedaan dari DNA dan RNA.
kita bentuk dalam berupa tabel ya. Nah ini dia, perhatikan tabelnya. Perbedaan yang pertama kita lihat dari bentuknya, bentuk rantai maksudnya ya. DNA itu rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sementara RNA itu rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Perbedaan yang kedua dari segi fungsi ya. DNA fungsinya itu mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetis atau bahan baku ya. Makanya dia berperan sebagai arsitek dalam proses sintesis protein. Dia bahan bakunya. Dia yang membentuk di awal untuk sintesis protein dalam prosesnya. Maksudnya di sini dia juga berperan dalam proses sintesis protein sebagai arsiteknya ya. RNA fungsinya untuk mengendalikan sintesis protein. Artinya dia berperan lebih tepatnya sebagai pelaksana sintesis protein. Perbedaan yang ketiga letak. DNA itu berada di nukleus, mitokondria, kloroplas, sentriol, plastida. Sementara RNA itu berada atau ditemukan di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan yang keempat adalah komponen gula. DNA itu sesuai dengan namanya ya, gulanya deoksiribosa dan RNA itu gulanya ribosa. Berikutnya perbedaannya dari segi ukuran. DNA itu panjang, RNA itu pendek. Perbedaan yang keenam, jenis basa nitrogen. Nah, bedanya itu di pirimidin. DNA itu pirimidinnya itu sitosin timin, sementara RNA pirimidinnya itu sitosin urasil. Ketujuh, kadar atau jumlah. DNA itu kadarnya atau jumlahnya tetap atau konstan ya, tidak terpengaruh dalam sintesis proteinnya, jumlahnya dia selalu tetap. Sementara RNA itu berubah-ubah tergantung sintesis protein. Bisa banyak, bisa sedikit. Perbedaan yang terakhir dari segi keberadaannya. DNA itu permanen ya, sifatnya tetap. Sementara RNA itu dia keberadaannya adalah period pendek karena mudah terurai. Oke, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, pernyataan yang berkaitan dengan DNA adalah A. Merupakan tempat sintesis protein. B. Pengatur metabolisme protein. C. Membawa informasi genetik ke generasi berikutnya. D. Mengatur pembelahan sel. Atau E. Menerjemahkan kode genetik. Ayo kira-kira apa jawabannya? Yang berkaitan dengan DNA. Kita cek satu persatu. Yang A merupakan tempat sintesis protein. Tempat sintesis protein itu di ribosom, bukan DNA. B. Pengatur metabolisme protein. Ini berarti di dalam sel ya, karena dia tingkat sel untuk metabolisme, bukan DNA. Kalau C. Membawa informasi genetik ke generasi berikutnya. Ini dia DNA. D. Mengatur pembelahan sel. Ini adalah fungsi dari si sentrosom pada organela sel. Yang E. Menerjemahkan kode genetik. Kalau yang kode genetik diterjemah itu di RNA, tepatnya itu di tRNA. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 ini adalah yang berkaitan dengan DNA adalah C. Membawa informasi genetik ke generasi berikutnya. Bisa ya? Soal nomor 2 ini cukup panjang ya. Ini soalnya. Berikut adalah ciri-ciri DNA dan RNA. 1. Double helix. 2. Terletak dalam nukleoplasma dan sitoplasma. 3. Mempunyai urasil. 4. Berfungsi sebagai template dalam sintesis protein. 5. Mempunyai gula ribosa. Yang merupakan ciri-ciri dari RNA adalah, nah di sini ada opsinya A sampai E. Nah dia bertanya mengenai RNA. Ayo kira-kira yang mana dia yang bagian ciri RNA 1 sampai 5. Karena yang diminta adalah ciri dari RNA, berarti yang pasti benar yang mana? RNA itu kan gulanya ribosa, berarti nomor 5 pasti benar. Kemudian RNA itu basa nitrogennya itu urasil, berarti nomor 3 benar. 3 dan 5 udah pasti benar, berarti pilihan A salah, pilihan B salah, pilihan D salah, antara C dan E.
Gitu caranya ya biar cepat. Nah, berarti kita bandingkan 2 dan 4. Oke, 2 dan 4, nomor 2 itu terletak dalam nukleoplasma. Nukleoplasma itu kan cairan inti sel dan sitoplasma cairan sel. RNA kan terdapat di sitoplasma kan, terdapat juga di intinya. Berarti benar. Sementara yang 4 berfungsi sebagai template. Template itu cetakan. Yang berperan sebagai template itu biasanya DNA. Berarti nomor 4 salah. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, sama 5. Jawabannya C. Bisa ya dipahami? Lanjut nomor 3. Soal nomor 3. Dari tabel berikut, pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tentang perbedaan DNA dan RNA adalah. Nah, perhatikan di situ tabel sama sekaligus optionnya A sampai E. Nah, udah teorinya sudah tadi ya. Berarti langsung saja kita cek satu persatu ya. A. Bentuknya DNA tunggal. Salah. DNA itu double helix, RNA itu single atau tunggal. Yang B. Fungsinya DNA sintesis protein, RNA pewarisan sifat. Salah. DNA itu pewarisan sifat sekaligus juga sintesis protein. RNA itu untuk sintesis protein. Karena di dalam RNA tidak ada gen. Di dalam DNA yang ada gen. C. Letak. DNA letaknya ribosom, RNA letaknya nukleus. Salah. Kenapa salah? Karena DNA itu tidak ditemukan di ribosom. RNA memang ditemukan di nukleus. Jadi intinya gini, kalau letak itu DNA itu ada ditemukan di nukleus, ada ditemukan di mitokondria, ada ditemukan di kloroplas, plastida, sentriol, ya. Sedangkan RNA itu ditemukan di nukleus, ditemukan juga di sitoplasma atau cairan sel, ditemukan juga di ribosom, ya. Jadi salah. Yang D, basa nitrogen. Basa nitrogen DNA basa nitrogen. RNA AGTS. Salah. RNA itu AGSU. Kalau DNA itu AGST. Yang E, gula. Gula DNA deoksiribosa, gula RNA ribosa. Benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal yang terakhir, soal nomor 4. Salah satu perbedaan DNA dan RNA adalah. Kita cek satu persatu A sampai E. Pilihan A, DNA menerjemahkan kode genetik. Salah. Untuk terjemah itu adalah si RNA. RNA menyusun kode genetik. Menyusun kode genetik. Ya bisa sih, tapi tadi di awal udah salah ya bagian DNA. Jadi pilihan A salah. Yang B, membentuk kodon. Boleh, ini bisa. Karena kan DNA kan untuk proses transkripsi ya, pencetakan RNA. Cuma nanti untuk materi ini dia lebih dibahas di video berikutnya ya, karena ini adalah teori untuk sintesis protein. Jadi membentuk kodon bisa ya. Tapi yang RNA membentuk kodogen. Kodogen itu sense ya. Sense itu kan DNA. Masa RNA membentuk DNA salah? Jadi yang B salah. C, mengandung basa urasil. Salah. Kalau DNA itu basanya yang berbeda dengan RNA adalah timin ya. RNA tidak mengandung basa urasil. Tidak mengandung basa urasil. Salah. Dia mengandung urasil. Yang C pilihannya salah. D, DNA arsitek sintesis protein. Benar. Kenapa? Arsitek itu kayak merancang ya, menyusun, merancang. Sementara RNA itu dia yang melakukan, pelaksana. Ibaratnya RNA itu adalah kulinya ya, karyawan yang turun ke lapangan yang mengerjakan bangunan tersebut, kira-kira gitu. Jadi yang pilihan D benar ya, RNA pelaksana sintesis protein, DNA arsitek sintesis protein. Yang E, DNA berupa rantai tunggal. Salah, DNA itu double helix berarti ganda. RNA berupa rantai ganda. Salah, dia adalah tunggal. Jadi pilihan yang tepat jawabannya adalah D. Bisa dipahami ya.